Ya, pemirsa kita beralih ke informasi berikutnya. Sampah kerap menjadi momok warga di tanah air. Warga sekitar Pasar Induk, Keramat Jati, Jakarta Timur mengeluhkan tumpukan sampah yang menggunung dan menimbulkan bau. Aroma tak sedap tercium ke kawasan permukiman hingga radius ratusan meter. Menurut warga setempat, bau menyengat biasa muncul ketika sampah sedang dibongkar atau saat musim hujan. Permasalahan bau sampah di Pasar Induk Keramat Jati ini bukan hal baru karena sudah terjadi selama bertahun-tahun. Dalam beberapa waktu terakhir, tumpukan sampah di kawasan Pasar Induk terlihat menggunung. Kondisi ini semakin parah ketika pengangkutan sampah terhambat. Warga berharap pengolahan sampah di Pasar Induk dapat ditangani lebih serius agar tidak lagi menumpuk dan menimbulkan bau menyengat. Sementara itu, tumpukan sampah menggunung di Jalan Raya Kaliabang Ilir, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu di Tangerang Selatan, sampah yang sebelumnya viral menggunung di Pasar Jombang, Ciputat mulai diangkut. Tumpukan sampah menggunung di Jalan Raya Kalibalang Ilir, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga menyebut sampah tersebut sudah tidak diangkut selama lebih dari 3 bulan. Sampah yang didominasi limbah rumah tangga itu membentang sekitar 50 meter di tepi jalan. Kondisinya juga memakan hampir separuh badan jalan, sehingga mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan. Warga sekitar mengaku tidak mengetahui pasti penyebab utama penumpukan sampah. Namun, berdasarkan informasi dari petugas kebersihan, persoalan terjadi akibat kendala di tempat pembuangan akhir atau TPA. Dia udah setengah tahun. Ini mengganggu, ini enggak apa ada bau apa gitu? Jangan ditanya. Waktu itu ada orang buang bangkai ayam banyak banget sampai berkarung-karung. Siapa yang baunya sampai ke kamar-kamar? Saya laporan sama RW, cuma dibahas apa? Iya ntar diangkut, dia bilang gitu dong. Orang kecil kayak saya emang nggak diladenin. Sementara itu di Tangerang Selatan, sampah yang sebelumnya viral menggunung di Pasar Jombang, Ciputat mulai diangkut. Namun tumpukan sampah masih terlihat di Jalan Arya Putra, Kecamatan Ciputat, tepatnya di Pasar Ciputat. Sampah dengan ketinggian 1 meter dan panjang 7 meter menutupi sebagian badan jalan. Di lokasi, tumpukan sampah pun terlihat tulisan dilarang membuang dan membakar sampah di sekitar sini. Bahkan lokasi ini pun dijaga ketat oleh petugas untuk memantau warga yang membuang sampah sembarangan. Diketahui adanya tumpukan sampah di Pasar Ciputat ini sudah terjadi 1 bulan lebih. Sejak TPA Cipecang ditutup, sampah di sini tak kunjung diangkut. Saat ini pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memperpanjang masa darurat sampah hingga 19 Januari 2026. Berbagai upaya pun sudah dilakukan untuk penanganan masalah sampah di berbagai wilayah Kota Tangerang Selatan. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, untuk melihat bagaimana kondisi terkini atas penanganan sampah di berbagai daerah, kita telah terhubung dengan reporter Riki Harahap dan juru kamera Eko Miyadi di Pasar Induk Keramat Jati. Lalu di Bekasi ada kontributor Rino Fajar dan Ahmad Baihaki di Tangerang Selatan. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Kita akan ke Riki terlebih dahulu. Selamat sore Riki, bagaimana dengan penanganan sampah di Pasar Induk Keramat Jati yang sempat viral beberapa hari sebelumnya? Selamat sore Dinda dan pemirsa. Beberapa kali sudah mulai dibersihkan sampah-sampah yang ada di Pasar Induk Keramat Jati ini. Tetapi yang kami lihat di lapangan sore hari ini, tumpukan sampah masih menggunung, Dinda dan pemirsa. Bahkan kalau bisa kami lihat ketinggiannya ini kurang lebih sekitar 3 meter ya, sampah yang menggunung di titik ini. Hal ini tentu mengganggu, selain mengganggu pemandangan juga mengganggu penciuman, karena yang kami lihat di lapangan apalagi ketika tersapu oleh angin begitu, bau tidak sedap, bau busuk dari sampah ini masih tercium hingga ke titik kami melaporkan saat ini, hingga hampir ke seluruh pasar bisa kami katakan demikian. Bahkan tadi ketika kami masuk di pintu depan Pasar Keramat Jati saja aroma dari sampah ini masih tercium, aroma busuk dari sampah. Karena Dinda, yang kami lihat berdasarkan keterangan yang kami dapat dari pedagang yang berada di lapangan, kondisi ini memang sudah terjadi kurang lebih sebulan lebih
terjadi pada bulan November kemarin begitu, karena memang sampah-sampah hasil limbah atau hasil jual beli dari pasar Keramat Jati ini tidak diangkut. Sebagai perbandingan Dinda, seharusnya memang diangkut menggunakan 15 truk pengangkut sampah-sampah yang ada di sini, tetapi dalam waktu belakangan terakhir ini hanya ada 8 truk saja yang bisa dipergunakan. Tentu ini juga tidak begitu maksimal dan juga tidak begitu efisien, apalagi saat ini sedang terjadi musim buah, musim sayur-sayuran begitu. Jadi setiap kali ada limbah jual beli tentu ditumpuk di belakang saya saat ini. Jadi ketika ada penambahan jumlah sampah yang seharusnya dibuang, ternyata memang jumlah armada untuk truk pengangkut sampah ini tidak memadai, sehingga ini juga menjadi kendala mengapa sampah-sampah ini masih tetap menggunung hingga sore hari ini. Karena pasar induk Keramat Jati ini, Dinda, ini beroperasi 24 jam. Setiap harinya kurang lebih sekitar 150 ton sampah yang dihasilkan, yang seharusnya dibuang setiap harinya menggunakan 15 truk sampah, tapi hanya dioperasikan hanya terbatas, hanya ada 8. Tentu ini juga menjadi permasalahan yang menyebabkan sampah ini masih menggunung. Imbasnya adalah, Dinda, yang kami lihat karena sampah masih menggunung saat ini ditambah dengan aroma tidak sedap, ini juga berpengaruh terhadap penjualan oleh pedagang yang berada di pasar ini. Mereka mengaku bahwa banyak terjadi penurunan omset penjualan di pasar ini, karena pedagang bagaimana mereka ingin belanja ke pasar ini ketika datang ke titik ini saja melihat tumpukan sampah ditambah aroma tidak sedap, tentu mereka mengurungkan niat begitu untuk belanja di pedagang yang berada di sekitar tumpukan sampah ini. Itu juga menjadi salah satu keluhan juga yang dirasakan oleh pedagang. Selain itu, tidak hanya pedagang, masyarakat juga yang berada di titik ini, karena titik sampah di belakang saya ini, Adinda, ini jaraknya tidak sampai sekitar 30 meter dengan pemukiman warga, hanya dibatasi tembok saja. Temboknya pun ini sudah beberapa sudah runtuh, sudah hancur, sehingga sampah-sampah juga berserakan ke pemukiman warga, sehingga warga yang ada di pemukiman tersebut yang kami dengar tadi ceritanya, mereka juga mulai mengalami gangguan seperti batuk-batuk maupun gangguan inspeksi saluran pernafasan akut akibat menghirup bau sampah yang sudah terjadi selama kurang lebih sebulan lebih ini, Adinda. Dan dari pihak pengelola pasar Keramat Jati ini memang menargetkan masalah sampah yang menggunung ini nantinya akan diselesaikan selama 5 hari ke depan. Tentu kita harap hal ini juga bisa dipercepat. Kalau dari data yang kami terima per hari ini memang kurang lebih ada sekitar 30 armada yang sudah diturunkan seperti eskavator dan juga truk pengangkut sampah, yang diharapkan ini bisa mempercepat proses pembuangan sampah dari titik ini menuju ke Bantar Gebang. Jadi tentu ini yang terus kita harapkan bisa diproses selama 5 hari ke depan, dan kita lihat nanti, Adinda, bagaimana implementasi di lapangan, karena ini cukup, selain darurat sampah ini cukup mengganggu ya, mengganggu pedagang, mengganggu juga warga yang berada di sekitar pasar Keramat Jati ini. Adinda. Darurat sampah mengganggu warga dan juga penduduk di sekitar pasar. Terima kasih, Riki. Saya akan menuju Rino di Bekasi. Selamat sore, Rino. Sampah yang menumpuk di wilayah Bekasi tersebut di tempat Anda berdiri sekarang, sampah tersebut dari wilayah mana saja, Rino? Ya, Dinda dan juga pemirsa, selamat sore. Bisa kami informasikan memang lokasi yang ada di Jalan Kali Abang, Kelurahan Bajuang, Kecamatan Medan Satria ini sebenarnya memang menjadi tempat pembuangan sampah untuk warga di 7 RT dalam 1 RW di Kelurahan Pejuang. Namun memang karena tempat pembuangan sampah ini sudah penuh, kemudian warga yang melintas itu juga ikut membuang sampah di pinggir jalan, sehingga memang kalau bisa kami gambarkan, sampah yang ada di Jalan Kali Abang ini membentang sepanjang 50 meter dan memakan jalan ini sekitar 20 cm atau 30 cm, sehingga arus jalan yang harusnya dilalui oleh 2 lajur kendaraan, kemudian ini warga yang melintas ini bergantian gitu, Adinda. Dan juga sampah yang ada di Kali Abang ini dari berdasarkan penuturan warga sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir, karena memang tempat pembuangan akhir yang ada di Sumur Batu Bantar Gebang mengalami overload, Dinda. Rino, lalu siapa yang paling bertanggung jawab atas penanganan sampah ini dan bagaimana penanganan sejauh ini? Ya, Dinda, memang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas keberadaannya sampah ini. Dan tadi
tadi saya sempat berbincang dengan salah satu petugas yang memang mengangkut sampah dari pemukiman warga kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara ini. Dan dia menuturkan kalau misalkan biasanya sampah yang ada di tempat pembuangan sementara ini diangkut dalam 3 kali dalam waktu 1 minggu begitu. Namun dalam beberapa bulan terakhir memang sampah ini tidak seperti normal atau pada normal seperti biasanya, Dinda. Tidak diangkut 3 kali atau 2 kali dalam 1 pekan begitu, Dinda. Rino, kabarnya tumpukan sampah sudah ada sejak 1 bulan yang lalu. Apakah benar dan apakah sudah berkurang dari 1 bulan yang lalu? Ya, tadi memang saya sempat berbincang juga ke petugas bahwasannya memang hari ini ada 1 truk pengangkut sampah yang mengangkut sampah di tempat pembuangan sementara ini. Namun karena memang jumlah kapasitas yang cukup banyak atau volume sampah yang cukup banyak sehingga tidak bisa mengangkut satu kali pengangkutan ke tempat pembuangan akhir di Sumur Batu. Dan kondisi ini juga terjadi dari warga juga menyatakan ada sudah 3 bulan terakhir memang sampah berada di sini gitu, sehingga memang selain mengganggu arus lalu lintas warga, akses mobilitas warga, bau menyengat ini juga membuat warga sekitar juga terganggu aktivitasnya, Dinda. Baik, terima kasih Rino. Dari Bekasi kita akan menuju ke Tangerang. Sudah ada rekan Bayi Haki di sana. Selamat sore Bayi Haki. Sudah dari Desember tahun lalu sampah menumpuk dan pemerintah daerah menetapkan darurat sampah. Dan sejauh ini wilayah mana saja yang sampahnya sudah terangkut dan mengapa tak kunjung usai kendala ini? Ya, Dinda, bisa saya jelaskan. Saat ini saya sedang berada di Jalan Arjamta, Kecamatan Ciputat, di mana lokasi di depan pasar Ciputat terlihat tumpukan sampah tinggi 1 meter dan panjangnya mungkin 8 meter. Untuk saat ini, sampah yang sudah diangkut oleh Pemkot Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup itu di Pasar Cimanggis, Kecamatan Ciputat, dan di Pasar Jombang, di Kecamatan Ciputat juga, itu sudah diangkut oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dan untuk saat ini saya berada di tepatnya di depan Pasar Ciputat, masih terlihat tumpukan sampah. Ini mungkin nantinya akan diangkut malam hari. Tadi juga saya sempat berbincang kepada petugas di sini bahwa sampah di sini akan diangkut pada malam hari. Dan ketika banyak warga yang membuang sampah di sini, itu akan dikenakan sanksi denda sebesar 50.000. Dan juga saya tadi melihat seorang ibu saat itu membuang sampah di Pasar Ciputat dan diketahui oleh petugas langsung dilarang. Dan ibu tersebut langsung kabur begitu saja. Dan untuk saat ini, Dinda, sampah menumpuk di Pasar Cimanggis ini tinggal di sini doang, Peninda. Karena nantinya akan diangkut ke daerah Serang, Banten ataupun Bogor. Begitu, Dinda. Berdasarkan pantauan Anda, Bayi Haki, apakah permasalahan ini sudah jauh berkurang dibandingkan dengan Desember lalu? Dan apakah sudah ada laporan warga terkait penyakit yang mungkin menyerang beberapa orang di sana? Ya, Dinda. Sebelumnya, sejak bulan Desember, itu sampah di Tangerang Selatan itu bahkan parah menumpuk ya di beberapa pasar. Bisa dilihat kemarin Pasar Cimanggis ketika pasar hingga mencapai 3 meter dan mengakibatkan macet 3 km. Dan juga sampah di Pasar Jombang dengan ketinggian 4 meter itu juga membuat para pedagang mengeluh. Bukan pedagang saja, melainkan warga juga dan pengendara lain mengeluh. Dan untuk saat ini kondisi di Tangerang Selatan sampah tinggal di titik Pasar Ciputat ini yang tepatnya di belakang saya, Dinda. Itu masih ada penumpukan dan nantinya akan diangkat oleh Pemprov Kota Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Untuk penyebab adanya sampah di Tangerang Selatan juga ada beberapa warga yang mengalami sakit seperti asma, Dinda. Seperti sebelumnya saya beritakan itu ada di TPS 17 Kecamatan Ciputat Jombang, itu ada warga yang terkena dampak penyakit dari sampah
yang dibakar oleh petugas TPS tersebut, Dinda. Dan juga bukan hanya sesak napas, Dinda, bahkan batuk-batuk juga. Dan anak-anak juga mengalami batuk karena pembakaran sampah yang berada di TPS 17 Kecamatan Jombang. Begitu, Dinda. Baik, terima kasih rekan Bayi Haki dan sebelumnya ada rekan Rino dan Ricky Harahap. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas, tetap hati-hati dan jaga kesehatan.